Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isana Aliansyah dari divisi project. Di sini saya akan melanjutkan tentang menjadi wirausaha di part keempat. Melanjutkan pembahasan di week kemarin ya. Lanjutkan tentang pembahasan faktor pemicu kegagalan dalam wirausaha. Dan apa saja sih contoh ide usaha untuk memulai gitu, untuk baru-baru yang mau merintis usaha yang bisa menjadi target pasar ya. Pertama nih, faktor pemicu kegagalan dalam wirausaha. Seorang wirausahawan tidak hanya harus memiliki faktor keberhasilan usaha, tetapi juga harus memahami bahwa ada beberapa faktor yang dapat memicu atau menyebabkan kegagalan usaha. Anda atau kita harus mengetahui dan memahami hal ini agar lebih siap menghadapi risiko kegagalan di masa depan. Juga agar mencegah bisnis yang dijalankan dari hal-hal tersebut. Hal-hal yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam wirausaha. Yang pertama nih, ada kurangnya pengalaman baik dalam wawasan bisnis, visualisasi, dan manajemen bisnis. Masih kayak langsung di review aja ya, kayak kurangnya pengalaman baik dan wawasan bisnis, visualisasi, dan manajemen bisnis. Memang hal yang sangat inti ya dari ketika kita mempunyai pemahaman tentang apa yang kita jalani di bisnis tersebut dan cara memvisualisasinya dan baik terhadap manajemen bisnisnya. Karena jika tidak ya jika kita tidak, salah satu dari ketiga tersebut tidak kita pahami, akan terjadi kegagalan. Yang kedua, tidak bisa mengontrol keuangan ya, masuk dari manajemen keuangan ya. Manajemen ini memang cukup riskan. Mungkin jika ada risetnya, mungkin ini kegagalan terbesar ya tentang tidak bisa mengontrol keuangan. Karena rata-rata orang yang ingin memulai usaha tuh jika kita sudah untung, kita puterinnya bukan ke usaha lagi, kadang untuk diri kita sendiri. Itu salahnya sih. Yang ketiga, tidak dapat berinovasi dengan waktu. Pasti tidak bisa berinovasi dengan waktu tuh seperti tren ya, kita mengikuti tren dari yang terbaru tuh, yang seperti kita mulai ide usaha tentang, kalau dulu tuh ada yang lagi ini tuh es kepal Milo, jadi kita bisa berinovasi dengan waktu itu seperti itu tuh kayaknya ya, atau juga tapi kayaknya seperti itu. Produk yang dihasilkan tidak dibutuhkan di pasaran. Tidak melihat peluang pasar. Nah, ini seperti ini. Jadi asal kita usaha, udah kita asal usaha aja, kita gak usah mikirin itu. Bisa jadi itu salah satu kegagalan dalam memulai usaha, karena kita pengen usaha cuman usaha apa, udah usaha ini. Jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya ada pemberian harga yang tidak sesuai. Banyak juga sih yang seperti ini. Dari pemberian harga yang tidak sesuai itu seperti kita jual, lanjut ke pembahasan tentang Milo aja nih. Kita jual es kepal Milo, di es kepal Milo harga di pasaran rata-rata 5.000. Cuman kita menjualnya 7.000 dengan harga yang berbeda dan tampilan yang sama. Kecuali ini bisa dimasukin ke inovasi ininya. Kecuali kita harga 7.000 dengan inovasi seperti toppingnya lebih banyak atau apalah. Tetapi jika harga segitu
terus dengan tampilan sama dan rasa yang sama, tapi kita menjual harga yang lebih besar, itu bisa merugikan bisnis. Pastilah sering terjadi lah, kayak apalagi ibu-ibu gitu ya, telur di sini misal di warung A harganya 21.500, terus yang di warung B harganya 22.000, beda 500 doang, dikejarnya yang di B, padahal yang B lebih jauh, kayak gitulah. Yang selanjutnya nih, lokasi usaha kurang strategis ya, banyak dan pasti bisa merugikan ya. Penyebab gagalnya usaha ini salah satunya lokasi usaha kurang strategis. Ini sih lebih ke kita kurang memikirkan planning secara matang. Karena apa? Karena ketika kita sudah membuat usaha, pastinya kita sudah memikirkan bagaimana sih usaha kita selanjutnya. Yang seperti yang tadi kita sebutin harusnya sih nggak terjadi ya, kalau kita udah membuat planning dari jauh-jauh sebelum kita melakukan usaha. Karena riskan banget soalnya lokasi usaha kurang strategis tuh. Bisa juga kalau lokasi usaha kurang strategis tuh bisa juga dari emang sepi jalannya, atau kita bersaing dengan usaha yang lebih apa ya, lebih baik gitu. Kita jadi lawan usahanya gitu. Nah, itu bisa juga disebut, bisa ya, kan bisa lah. Selanjutnya kesalahan dalam strategi rencana perusahaan. Ini tadi kita kan udah bahas juga kesalahan dalam strategi dan rencana perusahaan. Nah, ini yang harus dipikirkan atau menjadi planning kita sebelum membuka usaha. Jangan asal buka usaha udahlah, yang penting kita cuan. Nah, itu salah, itu yang buat kita jadi gagal atau rugi. Yang terakhir ada kontrol persediaan dan produksi yang buruk. Bisa juga kontrol persediaan tuh ya, persediaan gitu ya, apa kalau disebutnya tuh stok. Stok. Jadi stok produksi yang buruk dan persediaan barang kita yang mau dijual. Kita nih lagi rame-ramenya usaha, cuman stoknya kurang kan, malah jadi ini kan keburu pelanggannya pindah ke tempat lain. Bener gak? Udah aja lah, segitu aja. Sekian dari saya, Ihsan Aldiansyah. Sampai bertemu di week selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.